warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo kepada ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Amin. Oke, selanjutnya anak-anak silahkan berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Silahkan anak-anak duduk kembali. Selanjutnya ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Ya, adakah teman yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Mengapa tidak berangkat? Oke, semoga Aisyah segera diberi kesembuhan agar bisa mengikuti pembelajaran besok ya. Amin. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama-sama, yaitu ketika jam pembelajaran berlangsung, anak-anak tidak boleh makan dan berbicara sendiri. Apakah boleh minum? Boleh, diperbolehkan minum, tetapi tidak boleh makan. Oke, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu anak-anak mampu mengenali kalimat tanya, kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat larangan, disertai tanda baca seru dan tanda baca tanya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, biar lebih semangat, kita melakukan ice breaking, tepuk salut. Apakah ada yang sudah bisa? Belum. Jika belum, Ibu akan memberikan contoh ya. Oke, disimak bersama-sama. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, kita akan melakukannya bersama-sama. Ibu hitungi ya. 1, 2, 3. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video animasi terkait pembelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada video tersebut ya. Oke, kita simak videonya secara bersama-sama. Nah, videonya sudah ditonton kan? Sekarang Ibu mau bertanya nih, selain tanda titik, tanda baca apa lagi yang kalian ketahui? Oke, baik. Selanjutnya, kalimat apa yang biasanya diakhiri dengan tanda baca tanya? Oke, kalimat apa yang biasanya diakhiri dengan tanda seru? Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait video tersebut. Nah, di video tersebut, kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, kalimat tanya ini ditandai dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Contoh kalimat tanya yaitu, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa nama teman sebangkumu? Nah, cara membacanya itu nadanya seperti itu ya. Ibu contoh sekali lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kalimat ajakan. Nah, kalimat ini digunakan untuk mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, ditandai dengan kata ajakan seperti ayo, mari, dan silahkan. Nah, contoh kalimat ajakan yaitu ayo kita bermain bersama. Kemudian ada lagi, mari kita bermain. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kalimat perintah. Nah, kalimat ini digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi. Nah, ditandai dengan adanya tanda seru pada belakang kalimat. Nah, contoh dari kalimat perintah yaitu duduklah dengan rapi. Kemudian, tolong ambilkan buku ini. Nah, seperti itu cara intonasi membacanya. Selanjutnya yaitu ada kalimat larangan. Nah, kalimat ini digunakan untuk melarang atau mencegah seseorang melakukan sesuatu. Ditandai dengan kata larangan seperti jangan atau tanda seru di akhir kalimat. Nah, contoh dari kalimat larangan yaitu yang pertama ada jangan berlari di dalam kelas. Kemudian jangan bermain api. Nah, seperti itu. Nah, tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya. Kemudian tanda seru digunakan di akhir kalimat perintah, larangan, atau ajakan yang bersifatnya tegas. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, apakah sudah dapat dipahami anak-anak? Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya terkait materi yang telah Ibu jelaskan? Oke, jika tidak, berarti anak-anak sudah memahami materi ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi anak-anak ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 peserta didik. Nah, anak-anak bisa memilih anggota kelompoknya dan duduk secara berkelompok, oke? Oke, baik. Sekarang kan sudah duduk berkelompok. Nah, Ibu akan membagikan LKPD di setiap kelompok.
Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan terkait cara mengerjakan HKPD tersebut ya anak-anak. Ayo anak-anak bisa menyimak penjelasan Ibu ya. Nah, di lembar pertama yaitu terdapat kolom bisa dituliskan nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Selanjutnya pada lembar kedua, nah ini kan sudah ada petunjuknya. Anak-anak kan sudah Ibu berikan instruksi untuk membawa gunting dan lem kertas kan. Nah kemudian siapkan gunting dan lem kertas. Guntinglah 10 kalimat yang sudah tersedia. Dan kemudian selanjutnya diskusikan bersama kelompokmu manakah yang termasuk kalimat menggunakan tanda tanya dan kalimat menggunakan tanda perintah. Kemudian tempelkan hasil diskusi pada kolom. Nah di sini pada lembar ketiga kan sudah terdapat kalimat 5 kalimat perintah dan 5 kalimat tanya. Nah, anak-anak bisa mengguntingnya, kemudian didiskusikan bersama teman kelompok dan ditempelkan pada kolom yang termasuk kalimat tanya dan yang termasuk kalimat ajakan. Nah, seperti itu ya anak, apakah bisa dipahami? Oke, Ibu akan berikan waktu kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan ya anak-anak. Nah, apabila ada kesulitan, anak-anak bisa bertanya kepada ibu guru ya. Nah, apakah ada kesulitan anak-anak? Oke, jika tidak, silakan mengerjakan kembali ya. Oke, kelompok 1, apakah ada kesulitan? Tidak. Kelompok 2, apakah ada kesulitan? Tidak. Oke, silahkan melanjutkan. Oke, anak-anak, apakah sudah menyelesaikan LKPD? Oke, jika sudah, anak-anak bisa mengumpulkannya ke meja Ibu ya. Oke, nah selanjutnya Ibu akan memanggil kelompok yang akan maju presentasi, yaitu yang pertama kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju mempresentasikan hasilnya ya. Oke, baik. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, apakah ada anak-anak yang ingin memberikan saran atau Oke, kelompok 1 sudah benar meletakkan kalimat-kalimat pada kalimat perintah dan kalimat tanya. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 boleh duduk ke tempat duduknya kembali. Selanjutnya yang maju yaitu kelompok 2. Ayo pada kelompok 2 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Apakah ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin memberikan masukan? Oke, jika tidak, kelompok 2 sudah benar mengelompokkan kalimat tanya dan kalimat perintah. Pintar sekali, yuk kita berikan tepuk tangan. Oke, tadi anak-anak sudah mempresentasikan dan memberikan jawaban dengan benar. Pintar sekali anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal tes evaluasi yang dikerjakan secara individu ya anak-anak. Oke, Ibu bagikan. Pada soal tes individu tersebut, anak-anak mencocokkan ya, memberikan garis mana yang kalimat tanya dan mana yang kalimat perintah. Ibu berikan waktu mengerjakan selama kurang lebih 15 menit ya anak-anak. Oke, silakan mengerjakan. Nah, apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah, jika sudah, dikumpulkan di meja Ibu ya. Kan hari ini kita sudah belajar tentang macam-macam kalimat. Nah, sekarang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah Oke, baik, pintar sekali. Nah, kalimat tanya ini ditandai dengan tanda di akhir kalimat. Selanjutnya yaitu kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan yaitu pintar sekali. Nah, kalimat ini ditandai dengan tanda pintar sekali. Nah, selanjutnya yaitu kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Nah, biasanya ditandai dengan tanda seru pada akhir kalimat. Pintar sekali. Nah, selanjutnya yaitu kalimat larangan. Kalimat larangan ini bertujuan untuk pintar sekali. Nah, kalimat larangan ini biasanya di akhir kalimat ditandai dengan tanda seru. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Ibu akan melakukan refleksi. Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Nah, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oke, nah apakah ada hal sulit yang kalian alami? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Jika kalian disuruh memberikan bintang 1-5, bintang berapakah yang akan kalian beri untuk pembelajaran hari ini? 5. Oke, baik sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan materi ya anak-anak. Nah, Ibu akan memberikan penguatan materi sedikit. Tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya, sedangkan tanda seru digunakan di akhir kalimat perintah, kalimat larangan, atau kalimat ajakan yang bersifat tegas. Seperti itu anak-anak. Nah, intonasinya pun juga berbeda. Kan tadi Ibu sudah jelaskan. Jadi anak-anak jangan sampai keliru membaca kalimat tanya dan kalimat perintah. Kalimat yang mengandung tanda tanya dan kalimat yang menggunakan tanda perintah. Seperti itu ya anak-anak. Apakah bisa dipahami? Pintar sekali. Nah, Ibu akan mengingatkan, besok kita akan belajar materi matematika. Anak-anak dipersiapkan untuk membawa penggaris dan membawa pensil serta penghapus. Nah, pembelajaran sudah selesai, anak-anak bisa berkemas-kemas ya. Nah, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Oke, silahkan kepada Satria untuk memimpin berdoa. Amin. Oke. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan kata. Hati-hati di perjalanan pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.